Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Saat ini media sosial merupakan salah satu the big changer atau salah satu perubahan terbesar untuk memajukan peradaban bangsa. Sebuah kemajuan ini membuat arus globalisasi semakin mencuat. Informasi dari berbagai belahan dunia mampu kita terima seolah tanpa batas, serta perkembangan teknologi yang terus berkembang hampir di seluruh lini kehidupan. Namun hadirin, selayaknya senjata yang tajam, media sosial juga dapat digunakan untuk menebar kebaikan, namun juga dapat diarahkan untuk menusuk dan membinasakan nyawa. Tak jarang status ujaran kebencian yang berawal dari berita hoax dapat menimbulkan pertengkaran, selisih paham, bahkan saling adu domba, yang apabila tidak kita sikapi dengan bijak, maka akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, perkenankan kami untuk menyampaikan syarahan Al-Quran yang bertajuk Peran Media Sosial dalam Membangun Peradaban Bangsa, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 6 sebagai berikut. hamba berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah.
yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang seorang yang fasik kepadamu membawa sebuah berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kamu menyesal atas perbuatan itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah jilid 12 halaman 587 sampai 590 menjelaskan bahwa lafaz naba yang berarti berita penting, sedangkan lafaz khabar yang berarti kabar umum, baik itu penting maupun tidak. Ayat ini membawa berita untuk kita semua, untuk memilih informasi yang kita terima dan juga memilih informasi untuk kita percayai. Sedangkan asbabun nuzul ayat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang bersumber dari Jabir bin Abdillah, Aqbah bin Najdah, dan Ummu Salamah berkenaan dengan kebohongan yang dibawa oleh Al-Walid bin Utbah kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW hampir terprovokasi untuk melakukan tindakan destruksi, maka turunlah teguran, "In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan." Jika datang seorang yang fasik kepadamu dengan membawa berita, maka bertabayunlah. Dengan ayat ini memberikan pelajaran kepada kita semua untuk meneliti informasi yang kita terima dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil kesimpulan. Hadirin yang dirahmati Allah, saat ini media sosial merupakan simbol komunikasi global yang diharapkan mampu mewarnai peradaban dengan baik. Maka kita pun sepakat bahwa Bangsa yang maju dan unggul adalah bangsa yang tinggi peradabannya. Menurut pendapat Arnold Toynbee dalam bukunya The Disintegration of Civilization mengatakan bahwa peradaban adalah suatu hasil budidaya manusia mencakup seluruh aspek kehidupan, baik itu fisik maupun non-fisik, serta telah mencapai taraf perkembangan teknologi yang lebih tinggi atau lebih tepatnya cerminan kualitas kehidupannya masyarakat. Kualitas peradaban dapat diukur dengan adanya security, peaceful, Justice and welfare. Sementara hadirin, era teknologi digital yang semakin canggih ini, maka media sosial yang hadir di tengah aktivitas kehidupan masyarakat diharapkan mampu menciptakan peradaban yang baik. Saudara-saudaraku, seolah senjata yang tajam, media sosial dapat menjadi wahana yang saling menjatuhkan dan saling mematikan. Pengaruh dan efek negatif ini dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Terlebih lagi, berita hoax kini telah dimanfaatkan untuk kepentingan politik maupun ekonomi, sehingga mampu merusak kehidupan bersama. Menurut Kementerian Komunikasi, pada tanggal 3 Januari 2024 mengatakan bahwa setidaknya ada 2.882 konten hoax dalam pemilu 2024. Astagfirullah.
Astaghfirullahal azim. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kita dalam sebuah sabdanya? Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah wa yatabayyanu fiha yaziddu biha fil nar ab'ada mimma bainal masyriq. Sesungguhnya seseorang yang mengatakan kalimat tanpa diteliti, yang karenanya ia terlempar ke neraka sejauh jarak antara ke timur. Hadis riwayat Muslim nomor 2988. Oleh karena itu hadirin, dalam hal ini diperlukan sikap yang bijak dalam bermedia sosial. Karena sejatinya media sosial membuahkan banyak dampak positif, di antaranya Menjalin hubungan silaturahmi di berbagai belahan dunia, mempermudah segala usaha, serta sebagai media penyimpanan informasi. Dampak positif yang ditimbulkan oleh media sosial ini diharapkan mampu berperan aktif dalam membangun peradaban bangsa. peradaban bangsa seperti apa hadirin? Hadirin, Tentu kita sepakat bahwa peradaban bangsa yang diharapkan adalah peradaban bangsa yang berkualitas dan juga dapat dijadikan acuan dalam hidup bersama. betul hadirin. Maka marilah kita simak firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 110 sebagai berikut. وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العظيم. Kamu umat muslim adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, maka tentulah lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan dari mereka adalah orang-orang fasik. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin yang dirahmati Allah, Syekh Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anul
Al-Azim mengatakan bahwa kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat. Makna yang dimaksud adalah manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, yang menyeru pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Hadirin yang berbahagia, dari syarahan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pengguna media sosial hendaklah menumbuhkan sikap cerdas dan berintegritas. Yang kedua, sebagai penerus bangsa, kita harus menggunakan media sosial dengan bijak untuk membangun generasi bangsa yang maju dan sejahtera. demikian syarahan Al-Quran yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi